Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robert Walter Mongesidi. Walter Mongesidi merupakan pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada September 1949. Semangat juang Walter muda muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tiada berkesudahan dan makin menjadi-jadi. Pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di sekolah SMP Nasional Makassar. Walter Mongesidi kemudian dipenjara, kakinya dirantai, dan dikurung di balik terali besi. Tanggal 17 Oktober tahun 1948 bersama dengan Abdullah Hadadi, H.N. Yosef, dan Lewan dari Matahari, Walter berhasil melarikan diri dari penjara melalui cerobong asap dapur. Sayang sekali, Walter hanya bisa menghirup udara kebebasannya selama 8 bulan 10 hari. Walter divonis hukuman mati pada tanggal 26 Maret 1949. Robert Walter Mongesidi menulis banyak rangkaian kata penuh makna yang menunjukkan kesetiaannya terhadap ibu pertiwi. Raga boleh mati, tapi perjuangan jalan terus. Jangan takut untuk melihat masa yang akan datang. Saya telah turut membersihkan jalan bagi kalian, meskipun belum semua tenagaku keluarkan. Dan yang betul, bahwa ditembak bagi saya berarti kemenangan batin, dan hukuman apapun tidak akan membelenggu jiwa. Hari Senin tanggal 5 September 1949, Robert Walter Mongesidi menolak menutup matanya saat ia dieksekusi. Ia berkata, "Dengan mata dan hati terbuka, aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku." Lalu Walter berteriak, "Merdeka, merdeka, merdeka!" dan peluru menghantam tubuhnya. Wafatlah ia di usia yang masih begitu muda, 24 tahun. Walter Mongesidi mengantongi banyak penghargaan dan gelar. Antara lain ia dianugerahkan pemerintah Indonesia Bintang Gerilya pada tahun 1958 dan Bintang Mahaputra kelas 3 pada tahun 1960, serta ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai, dia lahir di Bandung 30 Januari 1917 dan ia merupakan dari seorang anak camat petang. I Gusti Ngurah Rai tertarik dengan militer sejak kecil. I Gusti Ngurah Rai bergabung dengan HIS Denpasar, lalu melanjutkan dengan Mulyo yang ada di Malang. Pada masa kependudukan Jepang, Ngurah Rai sempat menjadi intel sekutu daerah Bali dan Lombok. Setelah kabar Indonesia merdeka pada tahun 1945, akhirnya sampai di Bali. DKR berganti nama menjadi TKR, di mana ia sebagai komandannya. Ngurah Rai merasa perlu melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR yang bermarkas di Yogyakarta. Kurang lebih 2.000 pasukan bersenjata. Pertempuran tersebut dilatar belakangi oleh kekecewaan Ngurah Rai atas hasil Linggarjati dan Belanda. Perintah Belanda menguasai Indonesia meliputi Jawa, Madura, Sumatera. Bali diakui bagian negara Indonesia buatan Belanda. Pasukan kecil Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tabanan dan menghasilkan satu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkap menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk membalas pertempuran lebih sengit dan mengarahkan kekuatannya yang ada di seluruh Pulau Bali dan Lombok untuk membalas perbuatan Ngurah Rai. Perang tersebut akhirnya dikenal dengan Perang Puputan Margarana. Karena sebelum gugur, Ngurah Rai sempat meneriakkan kata puputan yang berarti perang habis-habisan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946. Berkat usahanya, Ngurah Rai mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menceritakan kilas balik dari tokoh Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman lahir pada 19 Maret 1903 di Dusun Rendelang, Desa Sumegari, Kecamatan Kaligesing, Jawa Tengah.
Ia memulai pendidikannya di Taman Kanak-kanak Progo School pada usia 4 tahun. Lalu, W.R. Supratman bersekolah di IRS Church School. Setelah menempuh pendidikannya di IRS, beliau melanjutkannya ke Sekolah A2 Makassar dan selesai pada tahun 1917. Pada tahun 1910, W.R. Supratman lulus ujian KAE, yang dimana KAE adalah ujian untuk calon pegawai negeri. Setelah lulus KAE, beliau melanjutkan pendidikannya ke Normal School. W.R. Supratman menjadi wartawan surat kabar sejak tahun 1924. W.R. Supratman memiliki kepandaian dalam bermusik, sehingga tergabung dalam kelompok musik Black and White Jazz. W.R. Supratman merupakan pencipta lagu kebangsaan Republik Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Beliau menjadi buronan polisi rahasia akibat kata merdeka dalam lagu karangannya. W.R. Supratman mengembuskan nafas terakhirnya pada 17 Agustus 1938 karena gangguan jantung. Demikian sekilas biografi Wage Rudolf Supratman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan perjalanan I.R. Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia, I.R. Soekarno, lahir di Blitar, Jawa Timur 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Soekemi dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Masa kecilnya Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya di rumah Haji Omar Said Tokromino. Politis kawakan pendiri Serikat Islam, kemudian beliau melanjutkan sekolah di HBS. Saat sekolah di HBS, Soekarno telah mengemban jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, Soekarno pindah ke Bandung dan melanjutkan ke THS, Teknisi High School, atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB. Ia berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan harus reorganisasi. Maka bersama teman-temannya, Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1997 mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 1927, komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno dijebloskan ke penjara di Cuy, Bandung pada tanggal 30 Desember 1929. Di penjara itu, Bencoy Soekarno menempati sel nomor 5 yang hanya berukuran 2,5 atau 1,5 meter dan berisikan kasur lipat juga toilet non permanen. Pada tahun 1930, I.R. Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin di Bandung. I.R. Soekarno menyusun prodai atau pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat, ditulis dengan berdasarkan penutup dari kloset duduk yang dijadikan meja untuk ditulis di dalam cahaya yang terbatas. Pledoi tersebut dibacakan dalam persidangan di gedung Pengadilan Kolonial Lenart, Bandung. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh perjuangan dari Indonesia, yakni Chairil Anwar. Chairil Anwar dikenal dengan pemuda bohemian, pejuang kemerdekaan dan sastrawan di era 40-an. Puisi-puisi dan biografi Chairil Anwar ini kerap muncul di buku-buku pelajaran sejarah. Chairil Anwar adalah sastrawan berdarah Minangkabau
yang dikenal dengan sikapnya yang urakan dan berjiwa bebas. Hairil Anwar lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 28 April 1949. Nama Hairil Anwar akan terus tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai sastrawan pelopor angkatan 1945 yang turut berjuang melawan penjajah melalui puisi-puisinya. Angkatan 1945 merupakan periodisasi sastra Indonesia yang lahir pada masa pendudukan Jepang. Selain Hairil Anwar, beberapa sastrawan lain yang tergolong dalam angkatan tersebut adalah Asrul Sani, Rifal Apin, Idrus, dan lain-lain. Hairil menjadi kurir Syahrir yang mengabarkan kekalahan Jepang dari tentara sekutu kepada Subadio Sastra Satomo. Juru runding andalan Indonesia. Subadio yang saat itu berada di kantor Komisi Bahasa Indonesia melanjutkan komisi tersebut ke kelompok pemuda dan teman-teman seperjuangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai kelompok akan menyampaikan tentang biografi Bu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini adalah seorang perempuan asal Jepara yang lahir pada 21 April 1879. Kartini merupakan keturunan bangsawan. Oleh karena itu, gelar Raden Ajeng disematkan kepadanya. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan M.A. Ngasirah. Ayah Kartini adalah Bupati Jepara saat itu. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Berbeda dengan kebanyakan anak pribumi saat itu, Kartini berkesempatan untuk sekolah di Europeische Lagere School atau ELS. Ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi orang Belanda dan orang Jawa yang kaya. Di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda. Sayangnya Kartini hanya bersekolah sampai 12 tahun karena sudah memasuki masa pingitan. Dulu ada tradisi wanita Jawa harus dipingit dan tinggal di rumah. Karena belajar bahasa Belanda di ESL, R.A. Kartini bisa membaca dan menulis bahasa Belanda. Selama dipingit, ia belajar sendiri membuat dan berkirim surat dengan teman-temannya dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon. Kartini juga membaca banyak buku surat kabar dan majalah Eropa. Seperti istilah buku adalah jendela dunia. Kartini jadi tahu cara berpikir perempuan Eropa yang lebih maju dan bebas dibandingkan perempuan pribumi kala itu. Dari banyaknya buku, surat kabar dan majalah yang ia baca membuatnya berpikir untuk memajukan perempuan pribumi. Karena di masa itu perempuan pribumi tertinggal jauh dan memiliki status atau stratifikasi sosial yang rendah. Menurutnya perempuan pribumi harus mendapatkan kesetaraan, persamaan, dan kebebasan. Karena sedang dipingit, tidak banyak yang bisa dilakukan Kartini. Tapi surat-surat yang ditulisnya menjadi salah satu bentuk perjuangan. Ia menuliskan terkait gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi perempuan. Kartini menuliskan penderitaan perempuan Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu, dan adanya yang mengekang kebebasan perempuan. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat yang merupakan Bupati Rembang saat itu. Karena sudah menikah, gelar Raden Ajeng yang dimiliki Kartini berubah menjadi Raden Ayu. Meskipun sudah menjadi seorang istri, Kartini tetap ingin melanjutkan cita-citanya, memperjuangkan kesejahteraan perempuan dan menjadi guru. Suami Kartini mendukung dan memberi kebebasan terhadap cita-citanya. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan mendirikan sekolah wanita di timur gerbang perkantoran Rembang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.